Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak, Saudara-saudara semua bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian, Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar dan ajaib. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kau lebih dari yang lain, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataannya yang tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu, seluruh orang Israel berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkara hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk menutupinya. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya.
karena Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kembali pada minggu ini. Mari Engkau memberkati persekutuan kami, berkati ibadah kami Tuhan. Saat kami menaikkan pujian dan doa kami, bahkan saat kami dengar firman Tuhan, sungguh Tuhan kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami masing-masing untuk menikmati sukacita berkat Tuhan dilimpahkan dalam persekutuan kami. Kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Tuhan Surya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk anak kekasih kita dari Bapak dan Ibu Niko, karena sebetulnya anak Ersya Amandio Opolai itu serahkan dalam ibadah penyerahan anak pada bulan Desember yang lalu, tapi oleh sesuatu dan karena lain hal tidak bisa diikutkan karena ada hal-hal yang memang hari-hari ini protokol kesehatan harus ditegakkan begitu. Maka hari ini orang tuanya membawa anak Ersya Amandio Opolai, betul ya? Iya, Opolai untuk didoakan. Karena itu saya mengundang untuk Bapak dan Ibu Niko bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan, duduk di kursi yang telah disiapkan untuk kalian dan juga anak Dio. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita pada pagi ini sebelum kita akan mendoakan anak Dio. Penyerahan anak, kehadiran Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 13-15 yang mengatakan begini, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab anak-anak yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, penyerahan anak kehadiran Tuhan adalah suatu bukti keinsafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemasan dosa-dosa yang telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakku adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga, penyerahan anak kehadiran Tuhan ialah suatu bukti kegenapan bahwa anak-anak kita itu terhisap dalam segala milik pusaka dan berkat perjanjian dari Allah, dan kita sebagai orang percaya mengakui hal itu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti halnya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-39. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Karena itu saya mengundang untuk Bapak dan Ibu Niko bisa berdiri maju di altar. Ya, di depan menghadap ke mimbar. Sini. Oke, menghadap ke sini. Di tengah-tengah enggak apa-apa. Kenapa minggir, takut minggir? Lurus. Oke. Agar keyakinan hati kalian berdua terhadap kehendak Allah nyata, bahwa diharapkan kesediaan saudara-saudara kalian berdua, Niko dan Tata, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama, meskipun anak-anak saudara dilahirkan dalam keadaan dosa,
Namun percayakah kalian berdua bahwa anak kalian berdua terhisap juga dalam waris perjanjian-perjanjian berkat Allah? Dan oleh sebab itu saudara sebagai jemaat Tuhan harus menyerahkan kehadiran Tuhan. Bagaimana tuh saudara? Angkat tangan dan menjawab. Yang kedua, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Karena sesuai dengan apa yang menjadi pengakuan kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan akan bersama-sama mendoakan dengan seluruh umat Tuhan untuk menyerahkan anak Ersa Amadiu Popolai kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendoakan anak Deo. Kita naikkan pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejak terang penuh, setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang selamat berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejak terang penuh, setiap jam yang Tuhan di Kau memerlukan, ku datang bersama berkatilah, ku datang bersama berkatilah, datang bersama berkatilah. Kami datang ke hadirat Tuhan pagi ini. Kami datang ke hadirat Tuhan, ke Bapa Surgawi, ke tata kasih karunia Tuhan, menghadap Engkau Tuhan Yesus, memohon anugerah. Kami sebagai orang tua tahu akan keterbatasan kami Tuhan, tapi kami meyakini kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, memampukan kami sebagai orang tua. Karena itu Tuhan, pakai kekasih kami Bapak dan Ibu Niko untuk menjadi saluran berkat bagi anak milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mendidik dalam takut akan Tuhan, mendidik sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Segala pergumulan kesulitan yang ada untuk mereka, biarlah mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Pakai tangan hamba Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat bagi anak Ersa Amadiu Popolai. Biarlah pohon segala berkat dan rahmat itu menjadi bagian dalam kehidupan anak Deo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat kasih karunia nyata di hidup anak ini Tuhan. Berkat dari Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus itu menyertai anak ini. Anak Deo menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan.
Engkau menjadi anak yang takut dan cinta kepada Tuhan, mengasihi kedua orang tuamu, bahkan adik yang akan lahir dari buah pernikahan orang tuamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan dan membuahkan berkat bagi orang tua mereka, bangsa ini Tuhan. Dalam berkat anugerah kasih sayang itu menjadi bagian dalam kehidupan anak itu. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Bapak dan Ibu Niko mempelai. Saya mengundang untuk Pak Danang bisa maju ke depan menyerahkan piagam penyerahan anak kepada mereka berdua. Seksi dokumentasi mengapa tidak difoto. Pak Danang mumpung ada di depan. Oke. Tuhan berkati. Kau balik. Pokoknya dari sini ya. Harusnya dari sana. Iya. Oke. Tuhan berkati ya. Selamat ya. Tuhan berkati. Di nama Tuhan saya serahkan kepada Saudari Santika untuk menaikkan istilah kembali. Mari kita semua berdiri. Mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus Tuhan. Hari
firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terakhir.
Tuhan kami. Engkau kubu keselamatan. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau yang kami banggakan. Engkau Yesus yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang mencintai kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk datangnya berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami pagi ini Tuhan. Lewat sabda, pesan Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran yang indah bagi jalan kehidupan kami. Kami ingin menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Dan di dalamnya kami memohon anugerah, kasih karunia Tuhan, pengurapan yang baru itu Tuhan, turun atas kehidupan kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, dan seluruh umat Tuhan yang mendengar pagi ini. Biarlah tidak ada satu kebenaran yang lewat yang mereka akan tangkap pagi ini. Karena Tuhan, pengurapan yang baru itu nyata di persekutuan ibadah kami. Kami menghormati kehadiran Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mohon izin untuk buka masker. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Luar biasa. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar pagi ini. Pagi ini tema kita adalah kasih karunia versus hukum Taurat. Tema ini sebetulnya adalah tema yang kalau diseminarkan pun butuh waktu yang panjang. Saya merenungkan dan mencoba untuk memadatkan supaya dalam waktu kurang lebih 45 menit kita betul-betul bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kasih karunia dan apa yang dimaksud dengan hukum Taurat. Karena kedua-duanya penting. Karena kedua-duanya akan mendukung kehidupan kita, panggilan kita sebagai anak Tuhan, panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Pertanyaan yang penting buat kita adalah di bawah hukum kasih karuniakah atau di bawah hukum Tauratkah sekarang ini kita hidup? Nah, mari kita akan bertanya dan mencari tahu. Karena itu saya beri judul khotbah saya ini adalah kasih karunia versus hukum Taurat. Ya, versus itu berlawanan. Tapi berlawanannya di sini saling melengkapi. Ya, tidak bermusuhan tapi saling melengkapi. Karena itu kita akan baca lebih dahulu di Alkitab kita. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kita konsentrasi, kita fokus supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk jemaat RBC, biarlah digenapi dalam jalan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17, dari kitab Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21, kita akan membaca. Saya sudah menyiapkan semua. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 20 dan 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan hukum atau undang-undang. Nah, untuk mencapai tujuan yang baik dalam segala hal, selalu ada aturan main.
Setuju? Untuk mencapai tujuan yang baik dalam segala hal, mau rumah tangga kek, mau pelayanan kita kek, mau hidup bermasyarakat sebagai komunitas di kampung, di perumahan kita sebagai anggota rumah tangga, keluarga, di RT kita, di RW kita, atau dalam komunitas kita, di kota kita, di bangsa kita, dibutuhkan yang namanya aturan main. Misalnya, kita butuh ADART. Untuk apa? Untuk sebuah sebuah organisasi, sebuah pelayanan. Kita butuh itu. Untuk hukum negara, ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan itu aturan main, dan semua itu diberikan tujuannya cuma satu, supaya ada hal-hal yang baik dari masyarakat, dari kita yang bisa kita dapatkan. Dari aturan main, undang-undang, hukum, tujuannya cuma satu, supaya kita masyarakat, supaya kita anggota keluarga, supaya kita anggota pelayanan di gereja, dalam komunitas, anggota di organisasi gereja, kita menikmati hal-hal yang baik. Karena memang tujuan itu semua adalah baik, maka perlu diberikan undang-undang, diberikan hukum. Namun yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan, mereka takut dengan hukum, mereka takut dengan undang-undang. Karena takut ketika melanggar ada pidana, ketika melanggar ada hukuman. Dan itu memang konsekuensi. Nah, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Nah, di Alkitab kita dalam hidup kekristenan kita, Alkitab yang kita miliki itu adalah hukum yang berlaku bagi kita, hidup orang percaya. Amin. Kalau Alkitab itu sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan kita, harusnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu paling tidak 1 kali kita membaca dari awal sampai akhir selesai. Siapa yang pernah membaca sampai khatam selesai? Bisa mengangkat tangan? Jemaat RBC? Pak Putra, Pak Niko, Pak Danan, ayo baca lagi Pak ya. Harusnya begitu, karena memang itu berisi hukum. Berisi hukum. Kita perlu baca. Itu anak Tuhan perlu kita miliki. Nah, kalau pertanyaannya, Pak Yul sudah berapa kali baca? Pak Yul kan gembala, pendeta. Saya juga tahu sudah berhitung berapa kali khatam gitu ya. Ketika sekolah Alkitab di Tawangmangu dalam waktu 2 tahun itu saya sudah selesai 2-3 kali Kejadian sampai Wahyu. Dan memang diharuskan. Sebetulnya 1 tahun kalau kita baca 3 pasal Kejadian sampai Wahyu selesai Pak Pur. Selesai. Males Pak. Kalau lihat huruf itu kecil-kecil terus langsung tertidur. Sekarang itu ada Alkitab audio loh. Alkitab audio yang untuk orang-orang yang sepuh yang tidak sempat membaca, dengarkan. Loh Pak, telinganya budek Pak orang tua. Loh, bingung kalau ada pertanyaan seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada niat, kita perlu tahu itu. Karena memang Alkitab itu adalah penuntun, tuntunan hidup kita. Dan Alkitab itu merupakan pembelajaran hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mari kita akan masuk lebih dalam. Di Alkitab itu ada yang namanya hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru kita mengenal anugerah, kasih karunia, grace. Ya. Jadi mari kita akan belajar lebih jauh apa itu hukum Taurat dan apa itu kasih karunia. Dan nanti ada 3 poin penting yang perlu kita dengar bersama-sama, karena sekarang ini Anda dan saya hidup di bawah hukum kasih karunia. Minggu yang lalu kalau kita mendengar hukum kasih karunia, ada 3 hal yang disampaikan oleh hamba Tuhan tamu. Salah satu cirinya adalah ada bahasa yang baru, ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan, membandingkan, mengkorelasikan hukum Taurat itu apa sih, ya. Kasih karunia itu apa? Seringkali kita hanya berpikir bahwa hukum Taurat 10 perintah Allah, betul nggak ya? 10 perintah Allah, tapi ternyata ketika saya belajar menyelidiki, nggak sampai di situ saja, ya. Mari kita akan baca lebih dahulu dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Jadi kehadiran Tuhan tidak menghapus hukum Taurat, walaupun Allah di dalam Kristus Yesus itu memberikan kepada kita tawaran grace, kasih karunia. Tapi hukum Taurat itu tidak dihapus, tapi digenapi. Bahkan ayat 18 mengatakan 1 iota pun, ketika langit dan bumi belum lenyap, 1 titik saja itu dihilangkan, maka menjadi sebuah penyesatan. Dan mari kita sama-sama perhatikan, dia menggenapi, Yesus menggenapi hukum Taurat dan bukan menghapus. Mari kita akan lebih dalam. Hukum Taurat ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan yang seringkali juga sebagai kitab Taurat Musa. Pendapat yang kedua, hukum Taurat itu adalah 10 firman Allah, 10 perintah Allah yang menyatakan kehendak Allah seperti yang tertuang dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan juga dalam kitab Ulangan diulang lagi. Nah, tetapi pendapat yang ketiga, hukum Taurat itu adalah seluruh kitab yang ada di Perjanjian Lama. Perhatikan baik-baik. Perjanjian Lama yang terdiri dari 5 kitab Musa itu dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, kitab nabi-nabi itu apa? Nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Nabi-nabi kecil itu Yoel, ya, Hosea itu nabi-nabi kecil, dan sampai kitab Maleaki itu nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar mana? Ya, siapa itu? Yesaya, Yeremia, ya, Daniel, itu nabi-nabi besar. Ya. Jadi seluruh kitab dalam Perjanjian yang Lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, sampai kitab Ulangan itu sampai dengan kitab Mazmur. Karena Yesus ngomong begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu artinya pendapat ketiga, seluruh Perjanjian Lama itu termasuk hukum Taurat. Nah, ini ada 3 pendapat yang mengatakan seperti itu. Dan namun ada beberapa literatur yang mari kita perhatikan baik-baik, karena hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 jenis hukum. Yang pertama namanya hukum upacara atau hukum seremonial. Ya, hukum seremonial itu berkaitan dengan upacara keagamaan, misalnya peraturan tentang sunat, peraturan tentang tahir dan najis, dan tentang persembahan kurban, penghapus dosa dan sebagainya yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 9. Itu hukum seremonial yang mengatur segala hal bangsa Israel itu, cara ibadahnya bagaimana dalam keimamatan mereka, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menurut literatur itu, yang kedua, hukum Taurat itu juga dimaksudkan adalah hukum sipil atau hukum yudisial yang mengatur hubungan antar sesama dalam masyarakat Israel atau berhubungan dengan adat istiadat Israel, misalnya tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang kejahatan, prosedur penghakiman dan sebagainya. Misalnya tentang penyakit atau tentang kesehatan. Kalau ada di antara orang Israel yang betul-betul oleh legitimasi dari para imam bahwa dia sakit kusta, maka orang ini harus diasingkan. Bahkan bukan hanya diasingkan, ketika orang ini lewat, dia harus bilang, kusta, kusta, ya, lewat Anjus Moro, kusta, kusta, lewat Blok D, kusta, kusta, teriak begitu, ya. Itu seperti itu. Itu namanya hukum yudisial, hukum sipil. Termasuk
kejahatan prosedur penghakiman. Yesus ketika menjawab pertanyaan, karena ada beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi itu membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Hukumnya adalah lempar batu. Ini prosedur dan itu hukum yudisial seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Salah satu di antara kalian kalau tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang melempar yang pertama, dan saya tambahi mungkin batunya sih paling gede gitu. Pertama silakan lempar. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang melempar perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan itu mengatur. Dan yang ketiga adalah hukum moral, seperti halnya yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Yang tertulis dalam 2 loh batu, ya, 2 loh batu yang didapat oleh Musa di atas gunung Sinai. Oke, mari kita akan lanjutkan, perhatikan baik-baik, ya. Ayat ini mengatakan dalam Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota, tadi saya katakan, atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi apa yang sudah saya paparkan, sebetulnya hukum Taurat itu tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman anugerah ini, yang kita tahu hukum Taurat itu seperti apa aturan mainnya, supaya apa? Supaya hidup kita itu berkualitas. Mengapa berkualitas? Iya, secara moral kita punya kualitas yang baik, secara yudisial kita punya hukum yang baik, secara aturan keagamaan dalam upacara gereja kita tahu itu. Maka dalam keimamatan sekarang ini, kelompok pujian penyembahan, betul sebetulnya ada aturan main, ya. Aturan mainnya apa? Mereka yang melayani di mimbar ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik betul-betul mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Artinya apa? Betul-betul memberikan hati dan hidupnya untuk Tuhan. Tapi bertanyalah dengan mereka, benar nggak kalian memberikan? Oh, aku masih belajar. Oke, nggak apa-apa. Dalam rangka berjalan menuju ke sana, supaya ketika kita hal-hal itu digenapi, impartasi dari orang-orang yang ada di mimbar ini dapat dirasakan kepada jemaat. Karena apa? Ada kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan, secara moral, secara yudisial, termasuk secara seremonial dalam upacara gereja seperti ini. Ya, saya tegas melarang teman-teman yang propetik untuk pulang larut malam di waktu malam, apalagi pulang pagi. Ya, kalian mau kemana habis itu? Oh, mau nongkrong ngopi dulu. Padahal tadi malam itu sudah dapat rice bowl dari Gary. Gary, thank you Gary. Wena masakanku. Masih lapar gitu, masih lapar. Tapi itu mereka. Nah, saya pesan jangan pulang malam-malam. Tapi ternyata mereka mentaati. Ya, kali sampai di rumah jam berapa sih? Jam 12, oh enggak, jam 10. Itu aturan main secara seremonial. Kalau kita perhatikan itu, hidup kita akan berkualitas. Amin. Kalau kita perhatikan itu, hidup kita berkualitas. Gak usah dikhotbahi, gak usah ngomong tentang Yesus. Orang itu lihat kita dengan kualitas yang seperti itu, mereka akan tertarik. Pastor, hidupmu kok hebat, atau ada apa tuh? Kan ada Bu Esther. Enggak. Ada Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Karena ada kualitas. Dan kalau bicara tentang kualitas, apa yang kita kerjakan itu juga berkualitas. Ya, mijitnya Pak Pur berkualitas. Ya, apalagi bengkel Kartika Motor, bengkelnya Depen berkualitas. Itu, ya. Termasuk sebagai guru ngajar berkualitas. Karena apa? Hidup kita mentaati hukum Taurat yang kita ketahui, dan kita berada di kasih karunia anugerah. Mari kita akan belajar, karena ternyata hukum Taurat dari kitab Roma pasal 5 tadi, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai hubungan yang baik dengan Allah melalui hukum Taurat.
Ini persoalannya. Justru ketika hukum Taurat, baik secara seremonial, secara yudisial, ataupun secara hubungan secara moral dan hubungan sama, betul-betul tidak diperhatikan, justru mereka tahu dan mengenal banyak sekali dosa dan pelanggaran. Karena Paulus dalam kitab Roma tadi dengan jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa karena hukum Taurat itu justru banyak sekali orang-orang mengenal pelanggaran. Nah, kita sekarang masuk kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu adalah oleh karena kita itu nggak mampu untuk bayar atau nggak mampu untuk kita menikmati hidup kita, keselamatan itu, baik keselamatan untuk hari dan yang akan datang. Maka kasih karunia itu diberikan cuma-cuma keselamatan itu, dan itu anugerah. Anugerah kasih karunia itu memampukan seseorang untuk bisa apa? Mengasihi, menjalin kembali hubungan yang telah rusak. Dan mengapa? Karena tidak ada seorang yang berhasil mencapai apa yang menjadi kehendak Allah, standar Allah, hubungan yang baik itu. Tidak ada kebaikan manusia, kekayaan manusia, tidak ada satupun yang dapat membayar hubungan yang baik, keselamatan itu diberikan pada kita sebagai manusia tanpa anugerah. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia sebetulnya hidup kita itu gak mampu, kita gak layak. Coba perhatikan, kalau kita mau bayar tentang keselamatan yang kita miliki sekarang ini, mau bayar berapa kita? Uang kita berapa? 1M, 3M, 4M? Gak cukup dengan pengorbanan Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Mahal harganya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Karena saking kita gak bisa bayar, Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita kasih karunia. Perhatikan baik-baik ayat ini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan. Karena dari kepenuhannya. Itu bicara tentang apa? Keseluruhan apa yang telah Tuhan buat. Dari sejak dia lahir ke muka bumi menjadi juru selamat yang kita peringati setiap tanggal 20 Desember sampai ketika dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita yang kita peringati sebagai Paskah, Jumat Agung dan Paskah itu. Itu kepenuhannya. Apa saja diberikan untuk kita. Karena itu hubungan yang baik kita dengan Bapa kita di surga. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, hubungan itu bisa terjalin. Hubungan yang baik itu dapat terjalin. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan dosa kita? Dosa kita telah ditanggung oleh Kristus Yesus ketika mati di atas kayu salib. Kita gak sanggup membayar. Karena itu diberikan cuma-cuma. Kita gak mampu, kita gak layak terima. Diberikan cuma-cuma. Itu yang namanya anugerah, kasih karunia. Dan bicara tentang kepenuhan itu semuanya. Kekuatan, kesehatan, kelimpahan, keuangan kita, dan sejahtera, sukacita. Itu diberikan kepada kita. Tetapi dalam ayat ini juga memberi penegasan. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu berbicara tentang kemurahan Allah yang besar kepada kita manusia. Kita manusia dapat menikmati hidup oleh karena kita menikmati kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi sedemikian hebat Allah itu sudah merancang sedemikian rupa supaya Allah itu dapat membangun hubungan yang baik kepada manusia yang telah dikotori oleh berbagai macam dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa itu. Sehingga dia berusaha supaya apa? Supaya dia dapat punya hubungan yang intim dengan manusia.
punya hubungan yang dekat dengan manusia. Diberikan hukum Taurat, diberikan nabi-nabinya, tapi tidak ada satu orang pun yang mampu untuk dapat membawa hidupnya dekat dengan Tuhan. Hanya oleh karena Yesus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan itu diberikan cuma-cuma bagi kehidupan kita. Dan itu bicara tentang apa? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Dan kalau bicara tentang kemurahan Tuhan, dari sejak lahir hidup saya sampai dengan hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan saja. Iya, betul. Detail dari apa yang saya pakai, detail dari apa yang saya makan, saya minum, saya tempati. Bahkan Tuhan kasih istri, Tuhan kasih anak kepada saya secara pribadi. Oh, itu kasih karunia. Tuhan kasih teman-teman yang baik di RBC. Tuhan kasih teman-teman lama untuk balik lagi di RBC. Oh, itu kasih karunia. Iya, kasih karunia. Dan itu kita nikmati dalam kehidupan kita. Oh, itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Pernah kita berpikir bahwa apa yang kita miliki hari ini itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan yang kita miliki dalam kehidupan kita? Enggak, Pak. Ini kerja keras saya. Kalau nggak ada Tuhan bagaimana? Kalau nggak ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetap semuanya kembali kepada apa yang memang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena semua datang dari Bapa kita di surga. Amin. Semua datang dari Bapa kita di surga. Karena itu ada 3 hal penting kita perlu pahami. Apa sih makna kasih karunia dalam kehidupan kita? Ya, kalau kasih karunia itu adalah kemurahan. Kemurahan Tuhan, apa makna kasih karunia dalam kehidupan kita? Nah, ini sudah masuk preposisi. Nanti kita belajar, ya. Belajar ini. Ini preposisi itu kalimat kunci. Tadi saya katakan, ya. Yang pertama, kemurahan Allah dalam Kristus itu memimpin kepada keselamatan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu lagi, tidak dengar saya. Geremeng-geremeng seperti tawon. 1, 2, 3. Memimpin kepada keselamatan. Jadi makna yang pertama kasih karunia bagi kita orang percaya adalah memimpin hidup kita menikmati anugerah keselamatan. Perhatikan baik-baik, menerima kasih karunia demi kasih karunia, menerima kemurahan demi kemurahan. Perhatikan ayat ini, menerima kasih karunia dan demi kasih karunia oleh apa? Oleh karena kepenuhannya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Kasih karunia demi kasih karunia yang adalah kepenuhan kealahan. Yang pertama-tama kita terima yang merupakan kemurahan Allah itu adalah keselamatan. Dan kasih karunia itu memimpin kita kepada keselamatan. Ketika Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Barang siapa yang percaya hidup yang kekal, kita memiliki keselamatan dan hidup di dalam terang Kristus. Oleh karena apa? Karena Dia mati di atas kayu salib dan kita dipersekutukan dengan Bapa kita di surga. Artinya apa? Hubungan itu dapat dijalin kembali. Hubungan yang tadinya buruk oleh karena ada penghalang dosa tadi itu dipersekutukan kembali. Yang kedua, kasih karunia demi kasih karunia dalam Roma 8 ayat yang pertama,
mengatakan begini, demikianlah sekarang kita tidak ada dalam penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Setuju? Tidak ada penghukuman. Walaupun dulu kita berdosa, sekarang berdosa, dan yang akan datang mungkin kita sebagai manusia, tabiat kita berdosa. Tapi saat kita memberi hidup, kita percaya kepada Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengambil kita dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, karena kematian Kristus itu meliputi masa lalu, hari ini, dan yang akan datang, dihapuskan. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang menjadi persoalan adalah kehidupan Kristen hari ini tidak dapat mencerminkan pengorbanan Kristus yang dalam kepenuhannya memampukan kita hidup dalam kasih karunia. Mengapa tidak mencerminkan pengorbanan Yesus? Karena ternyata hidup Kristen menjadi batu sandungan. Hidup Kristen menjadi bulian, menjadi ejekan. Tidak ada kualitas secara yudisial, tidak ada kualitas moral, tidak ada kualitas seremonial dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menghormati pengorbanan Kristus. Kalau kita menghormati pengorbanan Kristus, sebetulnya kehadiran Tuhan itu di mana saja itu kita bisa temui. Iya, dulu kita bisa dulu dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat, ibadahnya kalau ada di Bait Allah. Karena belum ada Yesus yang lahir. Tapi sekarang mau di mana saja kita bisa akses langsung ke surga. Oleh karena kita punya imam besar yang telah melampaui langit dan bumi. Ini siapa namanya? Kristus Yesus. Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama hargai pengorbanan Tuhan Kristus yang mati di atas kayu salib, diberikan cuma-cuma untuk kita. Dan persoalan kehidupan Kristen biarlah tidak menjadi persoalan lagi, karena kita melangkah dalam kepenuhannya, menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, menyaksikan kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, memampukan kita. Jangan berpikir ketika melangkah dalam kehidupan kita, karena ada banyak orang-orang Kristen yang mengabaikan pengorbanan Kristus itu, kemudian menyalahkan Tuhan. Kok begini ya? Kok begini? Kok begitu ya? Misalnya, aku ini sudah kepala 3 mau kepala 4, kok belum ada gandengan? Truk aja punya gandengan. Maksudnya ngerti ya? Ya salahmu dia nih. Nah, gak pernah bergaul, mana bisa mungkin berkenal dengan Leni? Iya loh. Gak pernah bergaul, berdoa sudah Pak. Dia mau maaf terus. Gak pernah ketemu Siska, gak pernah ketemu Hana. Mana Hana Siska? Di rumah terus. Tidak pernah ketemu. Gak pernah ketemu kakak. Gak pernah ketemu Andri. Karena apa? Gak pernah bergaul, di rumah saja. Ya mau sampai kepala 5, kepala 6, ya kita gak akan dapatkan jodoh. Lupa, aku udah berdoa, sudah bergaul, ya. Jangan lupa, kita perlu bercermin. Bercermin, iya. Maksud saya bercermin itu begini, menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya gak akan jatuh cinta dengan gadis yang keren, enggak. Saya gak mampu, walaupun mungkin orang jatuh cinta begitu. Kalau ini kalau contoh masih single ya, jangan berpikir pendeta sudah punya istri kok masih jatuh cinta lagi gitu. Enggak. Contoh misalnya gitu ya, harus bercermin. Ya. Jangan sampai kita betul-betul menjadi suami, menjadi istri yang tidak punya kualitas yang secara moral, secara yudisial, dan termasuk secara seremonial dalam kehidupan kita. Secara seremonial dalam rumah tangga kita perlu loh aturan berdoa bersama, ya, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, karena itu akan menolong kita. Oke, kita masuk yang kedua. Kemurahan Allah adalah perjanjian baru melalui Kristus Yesus. Kemurahan Allah itu adalah perjanjian baru, covenant. Mari kita akan bandingkan dalam terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup dari kitab Galatia pasal 3 ayat 14.
Terjemahan baru ngomong begini, Yesus Kristus telah membuat ini, apa? Semua pengorbanan Kristus, supaya di dalam Dia, perhatikan, berkat Abraham. Kalau bicara tentang Abraham, berkat Abraham berarti covenant. Ketika Tuhan memerintahkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, Abraham diperintahkan untuk pergi dari tanah rumahnya, dari Ur Kasdim itu ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah akan membuat dia masyhur, membuat dia jadi berkat, dan semuanya itu berkat Abraham sampai, perhatikan, kepada bangsa-bangsa termasuk kita orang Indonesia, sehingga oleh iman kita, perhatikan, oleh iman kita kepada Kristus kita menerima roh juga yang dijanjikan itu. Dalam Galatia pasal 3 ayat 14 lebih jelas, sekarang Allah juga dapat memberkati orang-orang bukan Yahudi. Kalau bangsa-bangsa lain bukan Yahudi, siapa? Ya kita yang bukan keturunan Yahudi asli, orang Indonesia, dari suku Jawa, dari suku Tionghoa dan sebagainya, ya, dengan berkat yang sama yang diberikan Allah kepada Abraham seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Kalimat ini mengatakan, dan dengan iman kita semua sebagai orang Kristen dapat memiliki roh yang kudus yang dijanjikan. Perjanjian baru melalui Kristus Yesus. Ini adalah sebuah cara Allah yang supaya kita orang percaya menuju zaman kasih karunia. Dan perjanjian baru itu adalah cara Allah supaya kita menikmati dalam kepenuhan Allah, kepenuhan dalam kasih-Nya, menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Berkat Abraham itu nama menjadi masyhur. Engkau jadi berkat bagi banyak orang, keturunan di mana-mana. Itu seperti itu keturunannya Abraham yang dijanjikan kan jadi bintang seperti di langit dan hasil di tepi laut begitu. Dia sudah tua, bojone Sarah itu sudah menepos. Mana mungkin? Tapi ternyata ketika dia meyakini itu dan dihitung sebagai kebenaran sekalipun, tidak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Dan itu merupakan apa? Berkat kemurahan yang diberikan, pembelajaran buat kita. Banyak hal kalau bicara tentang berkat Abraham itu bicara tentang hal finansial yang memang kita nikmati sekarang ini. Tapi dalam kepenuhan Allah, dalam Kristus Yesus, masing-masing kita dalam gereja diberikan panggilan secara spesifik untuk apa? Ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus, melayani Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kemurahan Tuhan merupakan jaminan bagi hidup Kristen. Kemurahan Tuhan merupakan jaminan bagi hidup Kristen. Mari kita baca ayatnya dulu. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 mengatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Covenant yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada keturunannya sampai kepada Daud, covenant itu diberikan. Intinya supaya mereka jadi berkat, menikmati berkat itu. Ternyata tidak sebanding dengan apa yang Yesus nyatakan kepada kita dalam kasih karunia. Karena apa? Ayat ini ngomong jelas, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian berkat Abraham tadi itu, covenant yang lebih kuat dibandingkan mereka. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Jaminan. Kalau bicara tentang jaminan, ya, jaminan itu bicara tentang sesuatu yang memang kita yakini dan kita kemudian trust dengan satu dengan yang lain. Misalnya, kalau kita mau utang di bank gitu ya, untuk usaha kita, untuk apa gitu, selalu ada jaminan. Entah itu sistemnya back to back, entah sistemnya kredit, ya. Tapi selalu ada jaminan yang disebut agunan. Supaya apa? Bank percaya dengan kita, ya kan? Dan Yesus di sepanjang kehidupan kita, dari sejak kita percaya kepada Kristus sampai kepada kita mati, Yesus Kristus jaminan buat kehidupan kita. Dan sepanjang perjalanan itu,
Kita punya anak, kita punya cucu, bahkan anak-anak dan cucu-cucu kita melahirkan anak-anak lagi. Kita menikmati berkat itu. Dan itu yang namanya kasih karunia demi kasih karunia yang memampukan. Dan di sepanjang kehidupan kita adalah Yesus yang menjadi jaminan kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi jaminan bagi kehidupan kita, sebetulnya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya biasa ya, nggak perlu khawatir mau laku dagangan kita, tapi kalau kita menjadikan Yesus jaminan, Dia akan curahkan berkat. Tapi berkat itu nggak datang dewe loh, mak beduntu bluk itu di depan rumah kita. Enggak, tapi perlu kerja keras. Amin. Perlu bangun pagi, ya. Perlu cancut tali wondo. Guys, keren ya. Perlu membuat hidup kita ini betul-betul bermakna dan berkualitas untuk rumah tangga kita. Kita bekerja, kalau kita sebagai suami, kita betul-betul berkualitas karena menghasilkan sesuatu yang baik. Kita bekerja. Dan berkat itu akan berlimpahan datang buat kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita mau melakukan. Karena itu kalau Yesus sebagai jaminan buat kehidupan kita, sebetulnya tidak ada hal yang bakal mengkhawatirkan kehidupan kita. Amin. Yang terakhir saya akan bersaksi. Dan kesaksian ini tolong dukung dalam doa. Dukung dalam doa, karena memang ini menjadi doa kami. 2021, Tatang selesai sekolah, berarti perlu kuliah. Saya pribadi bersyukur karena dia diberikan kemampuan kepandaian yang di atas rata-rata dengan teman-temannya. Karena dia mewakili sekolahnya, beberapa orang sih, untuk masuk dalam jalur prestasi di Undip. Tapi untuk masuk di HI, ya, itu kata Bruniko alumnus Undip, angel gitu ya. Angel. Kami sedang berdoa, kami sedang mendoakan, support dalam doa. Tapi kami yakin kami nggak ada yang kami khawatirkan. Sama seperti ketika kita keluar dari gereja lama kita, ketika Bumet, tapi Pak ya kita nggak punya apa-apa loh. Tapi hari itu ketika saya memutuskan untuk pilih yang ketiga, masih ingat nggak pilihannya? Ayo, yang pertama, besok Sabtu kita rame-rame Pak Yer, kita dukung, ya, bawa bendu, bawa apa? Nggak usah gitu. Kita rame-rame, turunkan siapa Pak Budi? Tapi saya hari itu betul sebetulnya bingung waktu itu, ketika ada pilihan Pak Danang belum gabung ya waktu itu ya. Yang kedua, kalau Pak Yer ada di situ, kita cari gereja Dewi-Dewi namanya. Tapi yang ketiga, kalau Pak Yer keluar bersama kami, kita buat gereja. Tapi setelah ngomong begitu, saya mengatakan, iya. Belum rasanya. Gak ada ganjalan, gak ada perasaan khawatir. Tapi salah satu dari kita, saya ingat itu Bumben ngomong begini, Pak Yer, Nana, tapi kita gak punya apa-apa loh. Tapi sekarang kita punya apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan. Artinya apa? Saya nggak khawatir dengan kuliah Tatang. Saya yakin dia diterima. Serius, kami sedang doakan nilainya betul-betul di atas rata-rata. Kemarin kami barusan ambil piagam sama piala. Saya tanya, untuk duit berapa? Ya percuma piagam toh gitu. Pak Yen mau duit enggak. Yang di piagam bagus gitu ya. Tapi ini ada angpongnya kan bagus ya Pak Pur ya. Ya beberapa kali. Tapi kemarin ngambil itu paralel 1. Jadi mengalahkan teman-temannya. Paralel 1. Saya bersyukur punya apa? Itu karunia itu kalau bukan Tuhan yang buat siapa? Saya itu siapa sih? Tapi karena kemurahan Tuhan. Karena itu bertanyalah di hati kita hari ini. Pernikahan kita dulu seperti apa? Mungkin ketika kita pertama kali menikah, ranjang kita reot.
ketika tidur kriak. Tapi hari ini ada di rumah kita King Coil, wis. Oh, itu anugerah loh. Iya. Tapi sekalipun kertek-kertek dan King Coil perlu berdoa supaya bisa tidur dengan nyenyak. Percuma kalau kita tidur di King Coil tapi gak bisa tidur dengan nyenyak, ya Dan ya. Lenny itu bisa tidur sambil berdiri. Karena pekerjaannya begitu. Ya, tidur sambil berdiri karena tidak ada kesempatan untuk tidur. Ya. Oke, kita bertanya. Saya mau simpulkan dengan sebuah pertanyaan. Di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia di kehidupan kita hari ini? Hukum kasih karunia melengkapi kita supaya hidup kita berkualitas. Tapi hukum kasih karunia memampukan supaya kualitas dari ketaatan kita hukum Taurat kita dapat menikmatinya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kalau ku tidur, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Semua berdoa berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Sementara musik mengalun dengan lembut, kita semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, berhubunganlah secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Kita ada hari ini menikmati kasih karunia. Kita ada hari ini menikmati kemurahan Tuhan. Dan kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita yang adalah kepenuhannya dalam Kristus. Keselamatan Dia kita terima, jaminan keselamatan kita terima, dan berkat perjanjian itu kita terima. Bahkan hari ini kita menikmati berkat dari Allah kita yang adalah jaminan kepastian pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu mari sama-sama kita koreksi hidup kita. Apakah kita ada di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Hukum Taurat menolong kita supaya hidup kita berkualitas secara seremonial, secara yudisial, termasuk secara moral. Dan kasih karunia, kuasa Roh Kudus itu melengkapi, menggenapi, melengkapi supaya kualitas hidup itu dapat dirasakan oleh banyak orang, sehingga kita sebagai gereja Tuhan dipanggil dalam kepenuhannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bertanyalah di hati kita pagi ini, datanglah kepada Tuhan secara pribadi.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Cuma saja, cuma mereka pujian ini dengan keras. Kalau ku hidup, naikkan komitmen itu. Yes, dengar pujian umatmu Tuhan pada pagi ini. Ya, makasih Tuhan Yesus. Dalam kepenuhan-Mu, supaya kami boleh menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara ya Roh Kudus. Mari terus berbicara di hati, di telinga, hidup, iman, percaya kami, supaya firman itu boleh tumbuh di hati kami masing-masing, jemaat-Mu dan kami hamba-Mu. Firman itu tumbuh dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.